Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Abdul Ghafir Setiawan, SHIMH, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember, dengan tema Hukum Adat. Saya sendiri Atika Nadia Kamila, kalian bisa panggil saya Atika. Untuk yang pengen lebih kenal, ada via email ataupun Instagram atau juga Twitter. Tema kali ini hukum adat ya, semangat menyaksikan. Pada subbab hukum adat kali ini ada 5 poin. Yang pertama, sejarah singkat hukum adat. Kedua, pengertian hukum adat. Yang ketiga, dasar diberlakukannya hukum adat. Yang keempat, undang-undang tentang hukum adat. Yang kelima, contoh hukum adat dan sanksinya. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah singkat hukum adat. Sejarah hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snog Horgrunch, seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat Recht. Profesor Snog Horgrunch dalam bukunya The Acehers atau Aceh pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Acehers. Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven. Ia seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlands Indie atau Hukum Adat India Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indische Staatsregeling atau Peraturan Hukum Negeri Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Profil sejarawan. Profil sejarawan yang pertama ialah Profesor Snog Horgrunch dengan nama mu'allaf Haji Abdul Ghafir, berkebangsaan Belanda. Yang kedua ialah Profesor Cornelis van Vollenhoven, juga berkebangsaan Belanda atau Nederland. Sejarah hukum adat di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan. Muhammad Rashid Makis Dato Rajo Umhudu sebagaimana dikutip oleh Profesor Amura sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Sampailah manusia pada adat. Sedangkan pendapat Profesor Nasro menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke-1 tahun Masehi. Profesor Dr. Muhammad Kusno, SH, di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani, Aceh Besar, pada tahun 1630. Profil sejarawan Indonesia tentang hukum adat. Yang pertama ialah Hilman Hadikusuma yang berkelahiran Lampung. Yang kedua, Profesor Amura yang berkelahiran Jakarta. Yang ketiga, Profesor Muhammad Kusno yang berkelahiran Madiun. Pembahasan yang kedua ialah pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Pengertian hukum adat menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Christian Snog Horgrunch. Menurutnya, hukum adat adalah hukum yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Cornelis van Vollenhoven.
Menurutnya, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi, atau maka dikatakan sebagai hukum, dan di lain pihak tidak dikodifikasikan atau dikatakan adat. Selanjutnya, menurut Sujono Sukanto, yaitu hukum adat adalah pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum. Yang terakhir, menurut Supomo dan Haza Irin, menurut mereka, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan, kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan, yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Pembahasan yang ketiga, yaitu dasar diberlakukannya hukum adat. Dasar-dasar pokok diberlakukannya hukum adat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga, Pasal 131 I.S. CIS, Pasal 75 baru dan lama R.R. Keempat, Pasal 134 I.S. Yang kelima, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 9. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19/1964 dan Undang-Undang Nomor 14/1970. Pembahasan yang keempat, yaitu Undang-Undang tentang Hukum Adat. Hukum adat dijelaskan dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang isinya negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan yang kelima, yaitu contoh hukum adat dan sanksinya, seperti pelaku zina di Aceh. Mereka dihukum cambuk di Aceh. Sanksi perzinahan mulai tenar semenjak Aceh membuat aturan Konun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Di aturan tersebut dituliskan bagi siapa saja yang melakukan zina dalam bentuk apapun harus menerima hukuman cambuk. Lain halnya dengan pelaku zina suku Dayak. Mereka mendapatkan hukuman sihala atau diarak keliling desa. Hukuman sihala sendiri apabila pria dan wanita belum menikah ditemukan berduaan di tempat sepi dan gelap, mereka akan dikenakan sihala jenis pertama, yakni mereka akan dibawa ke balai desa dan disatukan secara adat di sana. Beda halnya jika perempuan dan laki-laki belum menikah, ditemukan berduaan dalam kondisi sedang berhubungan badan, mereka akan terkena sihala jenis kedua. Adalah keduanya dibawa ke balai desa dan diarak telanjang berkeliling kampung. Berbeda juga dengan pelaku zina di Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka mendapatkan hukuman dihanyutkan ke laut. Ketua adat akan melakukan ritual semacam tolak balak dan bakar kemenyan dan berdoa. Ini dilakukan supaya kampung setempat tidak terkena azab. Baru setelahnya, laki-laki dan perempuan yang menyalahi norma adat akan dibawa ke sebuah rakit berbahan gabus dengan ukuran 1 x 1,5 meter. Lalu tetua adat akan menggunting sedikit rambut pelaku kemudian mendorongnya ke laut. Keduanya lalu melepas pakaian yang dikenakan dengan tujuan buang kotoran. Setelah mereka dihantam gelombang, tetua adat akan menyuruh warga untuk membawa pelaku ke tepian pantai. Jadi mereka tak benar-benar dihanyutkan, namun lebih kepada ritual bersih diri dan menerima sedikit hukuman dari alam. Akhir, contoh pelaku zina di Jambi. Mereka mendapatkan hukuman cuci kampung. Ini bukan berarti dihukum membersihkan satu kampung, seperti menyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Namun maksudnya adalah melakukan sebuah ritual untuk membersihkan nama kampung. Biasanya para pelaku akan disuruh menyiapkan kambing atau kerbau untuk disembelih kepada leluhur. Sedikit mengutip kata mutiara, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Insinyur Soekarno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.